Dua sisi berbeda terus saja bergandengan mesra bersama waktu yang mulai menyulam kerut memanjang. Di satu sisi dia berdiri kokoh dengan sayapnya yang patah. Kepak sayapnya menjadi tak seimbang, terbang singit membelah langit. Kisah jeritan di balik perut lapar yang kerap memanggil menjadi rapuh dalam kilas waktu, sebatas kenangan getir, tertindih gemerlap harapan dalam ritual sakral. Di sisi lain, hingar-bingar dosa terus bergaung bak permata, mengisi sudut-sudut ruang gemerlap. Genitnya malam menghiasi tiap jengkal istananya. Tumbuh dan bertumbuh, toleransi nyaris tanpa dosa, berhamburan mendebar aroma, terhirup udara tradisi yang masih kental terjaga. Berkolaborasi dengan pemburu neraka kebahagiaan, berjuta tanya tak terjawab dalam sepotong bait tanpa titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada eksplorasi kali ini, izinkan kami berbagi kisah di keramat Ki Ageng Balak yang berlokasi di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dialah sang tokoh yang masih menjadi perbincangan hangat, menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, serta pelaku spiritual. Keberadaan tokoh satu ini dirindukan, sekaligus disangkal, diremehkan, dihujat, tapi juga dimuliakan. Siapakah Ki Ageng Balak sebenarnya? Dikutip dari berbagai sumber, Mbah Sidem juru kunci yang lebih dari setengah abad mengatakan Ki Ageng Balak adalah salah satu keturunan Raja Majapahit yang bernama asli Raden Sujana. Keberadaannya di tempat ini dalam pelarian menghindari perkawinan yang tak diinginkan. Dia dijodohkan oleh orang tuanya, namun ditolaknya. Akhirnya Raden Sujana melarikan diri, ditemani Ki Simbarjo dan Ki Simbarjoyo, hingga tiba di sebuah bukit kecil di Dusun Mertan, Sukoharjo. Sepeninggal Raden Sujana, kondisi Majapahit perlahan mulai berubah. Semula adem ayem, gemah ripah loh Cinawi, berubah menjadi banyak musibah. Panen gagal, hama wereng menyerang, wabah penyakit merajalela. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, berbagai upaya telah dilakukan sang raja untuk meredakan pagebluk. Ternyata usaha itu gagal. Hingga suatu hari Prabu Brawijaya berdoa dan mendapat petunjuk dari Sang Hyang Widi
bahwa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya Raden Sujana. Keesokan harinya, sang raja memerintahkan seluruh pasukannya mencari keberadaan Raden Sujana untuk dibawa pulang. Namun lagi-lagi Raden Sujana menolak kembali. Lalu Raden Sujana memberikan saran yang harus dilakukan oleh Prabu Brawijaya untuk memulihkan kondisi Majapahit. Singkat cerita, kondisi Majapahit berangsur kembali membaik seperti sedia kala. Atas jasanya itu, Prabu Brawijaya memberikan gelar Ki Ageng Balak yang memiliki makna pagebluk. Dalam konteks ini, Ki Ageng Balak dipercaya sebagai problem solving atau penyelesai masalah. Bertahun-tahun Raden Sujana menetap dan bertapa di atas bukit itu, menjalani kehidupan spiritual hingga mencapai moksanya di tempat ini. Demikian sepenggal cerita perjalanan Ki Ageng Balak. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat dan ingin memperbaiki sejarah ini, silahkan tuangkan dalam kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, mereka hanya sebatas menyentuh kulit ari. Sebenarnya dia tidak tahu, tapi merasa tahu. Tidak paham, tapi merasa paham. Padahal dia bergaul pagi, siang, dan malam, tapi tidak tahu, apalagi mampu menyentuhnya dalam persembunyian di tempat terang. Jangan hanya mendengarku dari orang lain, datang dan mendekatlah, akan kukenalkan diriku, sebab bisa saja telingamu hanya mendengar cerita bohong, bukan yang sebenarnya. Jangan hanya melihatku dari kejauhan, mendekatlah, dan akan aku perkenalkan diriku yang sebenarnya. Sebab bisa saja mata hanya melihat bayanganku, bukan wujud asli yang sebenarnya. Inilah ayat kauniyah dan kauliyah yang harus dipahami dengan mata nurani. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.